Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Pikir dan Zikir. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita masih seputar ilmu. Saya ingin menyampaikan dua poin penting tentang ilmu. Yang pertama, ilmu sebagai aktivitas penelitian, dan yang kedua, ilmu sebagai metode ilmiah. Ilmu sebagai aktivitas penelitian setidaknya meliputi tiga aspek. Yang pertama, rasional. Rasional artinya pernyataan yang konsisten. Pernyataan yang konsisten sesuai dengan kaidah logika dan silogisme. Kebalikannya, yang tidak rasional adalah irasional. Contohnya pernyataan yang rasional seperti ini. Setiap manusia pasti mati. Rocky adalah manusia, maka Rocky pasti mati. Biasanya juga dikenal dengan rumus jika dan maka itu. Sedangkan contoh dari pernyataan yang tidak rasional atau tidak logis, seperti halnya saya tidak pernah berbohong dan saya saat ini berbohong. Itu pernyataan yang kontradiktif, artinya tidak rasional. Kemudian aspek yang kedua, ilmu sebagai aktivitas penelitian adalah kognitif. Kognitif artinya proses mengetahui, yaitu melalui pengamatan, memahami, membaca, mendengar, ataupun menganalisa sebuah peristiwa sampai dia mendapatkan sebuah pengetahuan. Yang ketiga, aspek yang ketiga yaitu teleologis. Artinya tujuan. Ilmu memiliki tujuan. Apa saja tujuan ilmu? Yang pertama, mencapai atau mendapatkan kebenaran. Yang kedua, mencapai pemahaman. Yang ketiga, bisa dijelaskan, bisa disampaikan kepada halayak umum. Dan yang keempat, yaitu bisa dipraktekkan atau bisa diamalkan. Itulah tiga aspek aktivitas ilmu sebagai penelitian. Kemudian ilmu sebagai metode ilmiah, ada beberapa aspek juga, diantaranya ada 6 aspek. Aspek yang pertama yaitu kesadaran dan perumusan masalah. Dan yang kedua, pengamatan dan pengumpulan data. Yang ketiga, penyusunan dan klasifikasi data. Kemudian yang keempat, penyusunan atau perumusan hipotesis. Yang kelima, deduksi atau deduktif dan hipotesis. Kemudian aspek yang keenam, yang terakhir, verifikasi data atau memastikan bahwasanya hipotesis itu benar adanya. Seperti itu. Kira-kira itu 6 aspek ilmu sebagai metode ilmiah. Pak, bertanya Pak. Iya, silakan. Tahap terakhir dari metode penelitian adalah verifikasi dan uji kebenaran. Iya. Nah, apakah mengingat tujuan teleologi ilmu itu salah satunya mencapai kebenaran, apakah verifikasi dan uji kebenaran itu selalu dapat menangkap kebenaran yang absolut, atau lebih sering mendapati kebenaran yang sifatnya sementara? Lalu bagaimana ilmuwan itu menangani potensi bias atau keterbatasan dalam verifikasi itu? Iya Pak, pertanyaan yang cukup kritis ya. Saya jawab dari bagaimana ilmuwan itu menangani bias itu dengan beberapa aspek
ilmu sebagai salah satu metode ilmiah tadi. Pada tahap verifikasi itu sebenarnya sebuah aspek untuk meminimalisir adanya bias. Fungsinya verifikasi itu memastikan sebuah hipotesis benar ataupun valid. Tapi jika ketika diuji kebenarannya sebuah hipotesis itu tidak valid, maka hipotesis itu tertolak ataupun perlu dimodifikasi, perlu diperbaiki ulang. Tapi kan dari 6 aspek itu, yang pertama kesadaran dan perumusan masalah, sampai aspek yang kedua pengamatan dan pengumpulan data, yang ketiga penyusunan dan klasifikasi data, yang keempat perumusan hipotesis, kelima baru deduksi dan hipotesis. Artinya untuk sampai pada level verifikasi harus melewati 5 tahapan sebelumnya. Seperti itu, Pak. Pertanyaan lain Iya, gimana? tentang keterkaitan antara aktivitas penelitian dan metode penelitian. Bagaimana tujuan ilmu itu bisa dicapai jika salah satu, misalnya aktivitas penelitian tidak sempurna, tapi metodenya lengkap, sistematis, itu dilaksanakan sesuai prosedur. Apakah tujuan ilmu itu bisa dicapai? Ataupun sebaliknya, metode tidak sempurna, tapi aktivitas penelitian itu sempurna. Apakah tujuan ilmu itu dicapai? Tujuan ilmu itu tidak akan dicapai ketika aspek yang paling penting itu dalam kaitannya ilmu sebagai metode ilmiah. Dari 6 aspek setidaknya yang saya sebutkan itu kehilangan salah satunya. Lalu aspek yang pertama, ilmu sebagai aktivitas itu, atau pembahasan yang pertama tadi, apakah bisa ilmu itu mencapai tujuannya jika kehilangan salah satu aspeknya? Sejauh pemahaman saya, tidak akan bisa dikatakan sebagai ilmu jika satu aspek dari aktivitas itu hilang, Pak. Misalnya rasional, dia sudah gagal sejak awal gitu, artinya tidak bisa lebih lanjut untuk ditelaah atau dikaji. Kita kan sudah bicara tentang rasional. Rasional artinya tidak kontradiktif tadi ya. Konsistensi dalam pernyataan. Misalnya jika Y adalah bilangan genap, maka bisa dibagi 2. Seperti itu kan pernyataan yang rasional. Seperti halnya pernyataan semua manusia pasti mati, Rocky adalah manusia, maka Rocky pasti mati. Nah, itu kan pernyataan-pernyataan rasional. Misalnya pernyataan itu tidak rasional. Semua manusia pasti mati, Rocky adalah manusia, dan Rocky tidak mati. Nah, itu kan cacat secara silogisme atau logika di sana. Artinya ketika ilmu sebagai aktivitas kehilangan atau tidak memenuhi satu aspek itu, ya tidak bisa dikaji lebih lanjut. Kalau menurut sampean apa kira-kira contohnya, Pak? Dari peristiwa ilmu yang kehilangan satu aspeknya dari ilmu sebagai aktivitas. Efektivitas efektivitas terapi musik dalam menurunkan tingkat stres mahasiswa misalnya. Ya. Pincang atau lumpuh di salah satu aspek. Gimana itu, Pak? Nggak bisa dilanjut itu. Pincang? Tidak salah satu aspek hilang. Ya, tidak bisa menjadi ilmu kalau kehilangan salah satu unsurnya. Misalnya rasional, ya tidak bisa rasional. Kognitif kan meliputi
proses mengetahui melalui pengamatan, menganalisa, sampai pada akhirnya kita mendapatkan pengetahuan. Lalu bagaimana jika unsur kognitif itu dihilangkan? Ya, tidak mungkin itu akan menghasilkan. Artinya tujuan ilmu itu tidak akan tercapai. Ya, kira-kira itu, Pak. Penjelasan tentang ilmu sebagai aktivitas dan ilmu sebagai metode ilmiah. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Syaful Rizal. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.